Pernahkah kalian perhatikan mengapa matras yang digunakan dapat mengurangi rasa sakit ketika pelompat tinggi jatuh? Bagaimana kalau tidak ada matras di bawahnya? Mengapa sakit yang dirasakan oleh pelompat tinggi berkurang ketika jatuh ditahan oleh matras? Dan bagaimana airbag dapat menahan benturan sehingga mengurangi akibat kecelakaan pada pengendara mobil? Kita akan membahasnya dalam video pembelajaran kali ini. Hai kawan belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Bersama saya, Karlina. Kali ini kita akan menguraikan konsep impuls dan momentum pada tumbukan dengan lebih sederhana dan memahami penerapannya dalam keseharian. Momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan gerak benda. Momentum merupakan indikator tingkat kemasifan dan energi kinetik benda. Ada dua jenis momentum. Pada gerak lurus dikenal momentum linier. Pada gerak rotasi dikenal momentum sudut. Yang kita bahas kali ini adalah momentum linier. Nilai perubahan momentum menyatakan tingkat kesulitan benda untuk diubah keadaan geraknya. Ini senilai dengan impuls pada benda. Pada pengertiannya, impuls adalah gaya kontak atau gaya yang bekerja pada saat terjadinya perubahan momentum. Sekarang, kita coba menguraikan keadaan perubahan momentum benda terkait konsep impuls dan momentum pada kehidupan sehari-hari. Misalkan, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H ke permukaan laut. Karena benda ditarik oleh gravitasi bumi, benda yang dilepas dari ketinggian tertentu berubah kecepatan akibat adanya percepatan gravitasi bumi. Ketika benda tepat di permukaan laut, kecepatan benda menjadi maksimum. Saat memasuki air laut, benda menabrak air dan mengalami perubahan momentum. Benda mengalami perlambatan hingga berhenti sampai kedalaman D. Sekarang, coba kita analisa momentum benda ketika benda mulai masuk ke dalam air. Ketika benda tepat berada di permukaan air, maka momentum benda adalah ketika benda tepat masuk ke dalam air sejauh D, benda akan mengalami perlambatan dengan kecepatan awal V1 hingga benda berhenti. Momentum benda menjadi habis karena kecepatannya menjadi 0. Maka dapat dinyatakan perubahan momentum benda sebagai berikut. Coba kita ubah sedikit keadaannya. Seandainya benda jatuh bebas dari ketinggian yang sama, tapi bukan ke dalam air laut. Benda jatuh pada cairan yang lebih kental, misalkan saja kolam coklat. Wow, so delicious! Tentunya karena coklat lebih kental daripada air laut, maka benda masuk ke dalam kolam coklat lebih dangkal dibandingkan ketika masuk ke air laut. Perubahan momentum benda ketika di permukaan kolam coklat hingga berhenti tentu sama saja dengan perubahan momentum benda ketika jatuh ke dalam air laut. Yang berbeda hanya jalannya benda ketika masuk kolam coklat lebih lambat sehingga lama waktu bergerak lebih panjang. Jika dihubungkan dengan konsep impuls dan momentum, maka impuls benda ketika jatuh di kolam coklat sama dengan impuls benda ketika jatuh di air laut. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata gaya kontak yang terjadi pada kolam coklat lebih kecil daripada rata-rata gaya kontak
yang terjadi pada air laut. Dapat disimpulkan dengan memperlama waktu kontak ketika terjadi tabrakan, dapat memperkecil rata-rata gaya yang bekerja sehingga mengurangi dampak kecelakaan. Pengaplikasian konsep impuls dan momentum ini telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi, seperti pemasangan airbag pada mobil, disediakan matras dan bahkan trampolin untuk mengurangi dampak cedera dari benturan ketika jatuh. Cobalah berlatih menguraikan hubungan perubahan momentum dan gaya kontak yang bekerja pada contoh benturan lainnya. Teruslah giat belajar dan berlatih. Tetap akses portal Kawan Belajar untuk belajar lebih banyak dan mudah tentang fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan belajar dan sampai jumpa.